Halo dan selamat datang di edisi terbaru Laporan Senin dari Bordier. Peristiwa paling menonjol minggu lalu adalah penunjukan calon pemimpin baru Federal Reserve Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Pengganti Jerome Powell mulai bulan Mei adalah Kevin Warsh. Profilnya yang berpengalaman dan lebih hawkish dibandingkan kandidat lain tampaknya meyakinkan pasar mengenai terjaganya independensi institusi tersebut. Namun tentu saja kita harus memastikan nanti ketika ia sudah menjabat, apakah ia mampu menahan tekanan politik untuk menurunkan suku bunga. Memang, menjelang pemilu paruh waktu pada bulan November, Presiden Amerika ingin menekankan daya beli rumah tangga yang saat ini sedang menurun semangatnya. Tekanan terhadap The Fed untuk menurunkan suku bunga acuannya pun sepertinya tidak akan hilang. Kedatangan Kevin Warsh sebagai kepala The Fed yang masih harus dikonfirmasi oleh Senat pada awalnya telah mengurangi persepsi risiko hilangnya independensi bank sentral. Tak mengherankan, harga emas dan perak turun tajam pada hari Jumat, tepat saat pengumuman tersebut. Koreksi ini sebenarnya cukup sehat setelah lonjakan harga yang sangat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Namun demikian, hal ini tidak menggoyahkan tren kenaikan harga emas, di mana sebagian besar faktor pendorong pertumbuhannya masih tetap positif. Meski terjadi penurunan tajam pada hari Jumat, harga emas masih naik 1,2% sepanjang pekan ini. Keputusan The Fed Amerika Serikat untuk mempertahankan suku bunga acuannya tetap tidak berubah sudah diperkirakan, dan suku bunga obligasi pemerintah bertenor 10 tahun hanya sedikit bereaksi terhadap pengumuman pimpinan baru Bank Sentral. Indeks dolar melemah sebesar 0,6% sepanjang pekan ini, meskipun terjadi rebound pada hari Jumat. Ketegangan geopolitik dengan ancaman intervensi di Iran telah mendorong harga minyak naik lebih dari 7%. Akhirnya, saham-saham negara berkembang masih memimpin di antara kelas aset ini. Mereka naik sebesar 1,8%, sementara di pasar negara maju hanya tumbuh 0,3 hingga 0,4%. Di zona euro, pertumbuhan PDB pada kuartal keempat 2025 sedikit mengejutkan dengan hasil yang lebih tinggi. Kita melihat bahwa pertumbuhan ini cukup merata di antara 3 ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Tren positif ini diperkirakan akan berlanjut jika kita merujuk pada indeks kepercayaan dari Komisi Eropa yang semuanya meningkat pada bulan Januari. Minggu ini di zona euro, kami menantikan publikasi indeks harga konsumen dan produsen. Kami juga akan menyaksikan pertemuan Bank Sentral Eropa yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 2%. Di Amerika Serikat, kami menantikan publikasi kepercayaan manajer pembelian, yaitu indeks ISM, untuk bulan Januari dan terutama laporan ketenagakerjaan juga untuk bulan Januari. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.